pernah nggak sih Anda ngerasa atau mungkin dengar dari teman gitu, kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya lebih gampang cemas ya, atau lebih susah fokus, lebih cepat marah? Iya, kayaknya sering denger ya keluhan gitu. Nah, ternyata ini bukan cuma perasaan kita doang loh. Ada data global, ini dari survei ke orang tua sama guru, yang nunjukin tren yang agak bikin khawatir gitu. Oh iya, tren gimana tuh? Jadi, generasi sekarang ini dilaporkan lebih sering merasa kesepian, depresi, lebih impulsif, dan yaitu tadi, gelisah dibanding generasi sebelumnya. Ini data beneran, bukan sekedar opini. Wah, cukup serius ya berarti kalau datanya udah ngomong gitu. Makanya, hari ini kita pas banget nih sampai di bagian akhir pembahasan buku Emotional Intelligence Daniel Goleman. Kita mau fokus ke bab 16, judulnya Mendidik Emosi. Ah, pas banget. Ini nyambung langsung ya sama isu tadi. Si Goleman ngerasa kecakapan emosional ini penting banget diajarin di sekolah. Terus, bentuknya kayak apa kalau diterapin? Oke, siap ya? Kita bedah bareng? Siap. Yang langsung bikin saya tertarik waktu baca bab ini tuh gimana Goleman secara lugas gitu ya, nyambungin kurangnya kecerdasan emosional ini sama resiko-resiko nyata. Resiko kayak gimana tuh? Ya macam-macam, mulai dari resiko depresi yang lebih tinggi, potensi ke arah kekerasan, terus gangguan makan, sampai penyalahgunaan narkoba dan alkohol gitu. Wow, berat juga ya konsekuensinya. Makanya, ini bukan sekedar soal yang penting happy gitu, tapi lebih ke membekali anak-anak ini sama, alat buat navigasi hidup lah. Dan Goleman juga nyorotin keluarga sekarang kan tekanannya banyak. Jadi, nggak selalu bisa jadi satu-satunya tempat belajar emosi. Nah, terus pertanyaannya, sekolah bisa apa? Nah, ini dia masuk ke intinya. Goleman ngenalin ide literasi emosional atau ya pendidikan emosi lah yang terstruktur di sekolah. Dan ini bukan pelajaran teori biasa loh. Oh ya, contohnya gimana? Ada contoh program namanya Self Science di Nueal Learning Center. Bayangin deh, anak kelas 5 SD disuruh nyusun puzzle bareng-bareng. Tapi syaratnya, nggak boleh ngomong, nggak boleh kasih isyarat. Wah, susah tuh pasti. Banget. Tapi setelahnya yang dibahas bukan cuma hasil puzzle-nya, justru mereka diajak ngobrol. Tadi siapa yang kelihatan mimpin, ada yang malah bikin kacau nggak? Terus gimana kalian ngatasin rasa frustrasi atau beda pendapat tadi, tapi tanpa meledak? Ah, oke. Jadi belajar refleksi langsung dari pengalaman ya? Keren sih. Iya kan, belajar sosial emosional yang praktis banget gitu. Betul. Jadi intinya emang kompetensi emosional inti ini perlu diajarkan secara sengaja dan eksplisit. Nggak bisa cuma diasumsiin anak bakal nangkep sendiri dari lingkungan. Kompetensi intinya apa aja tuh? Ada beberapa pilar utama. Pertama, jelas kesadaran diri. Ya, ngenalin apa sih yang lagi kita rasain pas perasaan itu muncul. Kedua, ngelola emosi. Ini soal nenangin diri, ngelola marah, cemas, sedih, tapi dengan cara sehat. Oke, sadar diri, kelola emosi, terus? Ketiga, empati. Mencoba ngerti perasaan orang lain, ngelihat dari sudut pandang mereka, gitu. Keempat, keterampilan sosial. Ini cakupannya luas ya, komunikasi, kerjasama, sampai resolusi konflik. Goleman nyebut salah satu model, SOCS. SOCS. Apa tuh singkatannya? Situasi, opsi, konsekuensi, solusi. Jadi, identifikasi dulu situasinya apa, terus pikirin opsi tindakan yang mungkin, pertimbangin konsekuensinya apa aja, baru deh pilih solusi terbaik. Situasi, opsi, konsekuensi, solusi. Itu kayaknya jujur aja nih, kita semua juga perlu ya, bukan cuma anak-anak. Haha, iya bener banget. Pas lagi debat kusir di grup WA kantor mungkin berguna ya. Atau pas kejebak macet parah. Nah, Goleman juga cerita soal sekolah lain kan, kayak Troop Magnet Academy di New Haven. Di sana gimana? Mirip-mirip. Anak-anak diajarin kosakata emosi, kayak frustrasi, cemas, terus belajar ngenalin ekspresi wajah. Bahkan, mereka dilatih jadi mediator loh buat nengahin konflik temennya pas lagi main di taman. Wah, jadi kayak peer mediator gitu ya? Iya, jadi anak-anak belajar kalau konflik itu ya normal aja wajar. Tapi yang penting gimana cara nyelesainnya gitu. Ini menarik banget sih. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktek. Dan Goleman juga nekanin banget soal timing. Kapan waktu terbaik buat ngajarin ini? Kapan tuh emangnya? Masa kanak-kanak sampai remaja, itu periode emas katanya. Kenapa? Karena otak kita, terutama bagian depan, lobus prefrontal, yang ngatur kendali diri sama respon emosi itu,
masih berkembang pesat banget sampai akhir usia belasan. Oh, jadi masa-masa itu krusial buat ngebentuk kebiasaan emosional ya? Persis. Kebiasaan emosional yang kita bentuk pas masa itu, gimana kita nanggepin stres, gagal, atau seneng sekalipun, itu cenderung nempel. Karena pengalaman itu secara harfiah ngebentuk jalur-jalur saras di otak kita. Baik atau buruk, ya itu yang jadi pola. Oke, konsepnya menarik, teorinya juga masuk akal banget. Tapi pasti Anda juga mikir kan, ini beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Atau cuma ide bagus di buku aja? Gimana kata Goleman soal buktinya? Ada nggak? Ada dong. Goleman nggak cuma ngasih ide, tapi juga nyajiin data evaluasi dari program-program yang udah jalan. Hasilnya gimana? Positif? Cukup positif, iya. Siswa-siswa yang ikut program ini nunjukin peningkatan di kemampuan ngelola emosi, nyelesain konflik secara damai, kontrol dirinya lebih bagus, terus lebih empatik juga. Oh, oke. Ada dampak nyata berarti ya? Bahkan katanya perilaku di kelas secara umum jadi lebih baik. Ada cerita spesifik yang, wah, kuat banget sih. Misalnya soal Lamon. Dia anak populer, tapi jadi korban penembakan. Nah, dia pakai skill SOGS tadi buat nahan diri nggak balas dendam. Wow, itu butuh kekuatan emosional yang luar biasa sih. Banget. Atau ada cerita lain, seorang siswi yang berani ngomong ke gurunya karena temannya hamil dan mau bunuh diri. Dia berani karena dia percaya gurunya bakal peduli dan bisa bantu. Ini kan dampak yang, ya, nggak main-main lah. Iya, iya. Itu contoh yang kuat banget. Tapi Goleman juga realistis kan soal tantangannya. Nggak mungkin mulus-mulus aja implementasinya. Oh jelas. Dia juga bahas kok. Pasti ada aja resistensi. Mungkin dari orang tua yang ngerasa ini urusan keluarga, bukan sekolah. Terus kesiapan guru juga. Kan ngajar materi sensitif gini butuh skill khusus. Belum lagi soal ngejaga kualitas programnya biar standar. Bener juga. Meyakinkan semua pihak pasti nggak gampang ya. Tepat. Isu resistensi, butuh pelatihan guru, standarisasi kualitas, itu semua tantangan nyata. Tapi Goleman kayaknya ngajak kita mikir ulang. Kalau ngelihat kondisi emosional banyak anak sekarang, terus potensi manfaat jangka panjang dari kecerdasan emosional ini, apa iya ini bukan bagian dari keterampilan hidup paling dasar yang mestinya didapatin tiap anak? Pertanyaan yang nusuk juga ya. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Mungkin kita perlu sedikit merenung ulang ya soal apa sih arti pendidikan dasar itu? Betul. Jangan-jangan selain calistung, baca tulis hitung, kecerdasan hati atau emosi ini sebenarnya sama fundamentalnya. Jadi mendidik emosi itu bukan sekedar tambahan bagus kalau ada waktu, tapi bisa jadi justru fondasi utamanya ya. Bisa jadi begitu. Pertanyaan refleksi buat kita semua mungkin gini, gimana ya caranya kita bisa ikut dukung pengembangan kecerdasan emosional ini? Nggak cuma nunggu sekolah, tapi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu, di keluarga, di komunitas kita. Kayaknya ini tugas kita bareng-bareng deh. Setuju banget. Nah, pembahasan mendalam kita soal buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman, kita cukupkan sampai di sini ya. Wah, nggak kerasa udah banyak banget ya aha momen yang kita dapat dari buku ini sepanjang rangkaian pembahasan kita. Banyak banget pelajaran berharganya. Semoga diskusi kita ini nambah wawasan yang berguna buat Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Terima kasih juga. Dan jangan lupa, kalau Angga mau dapetin rangkuman dan pembahasan mendalam lainnya dari berbagai sumber pengetahuan keren, Anda bisa terus pantengin kami di channel Kurasi Karsa. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya.